Halo kawan-kawan, balik lagi di channel saya bersama saya Rian. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai penting gak sih punya piano di rumah atau keyboard di rumah saat kita sedang belajar atau baru akan memulai. Jawabannya adalah sangat penting ya. Begini. Saya sering sekali mendapatkan pertanyaan oleh murid-murid saya atau orang tua yang ingin meleskan piano ke saya. Mas, saya ingin belajar piano tapi anak saya belum punya alat musik. Dan itu sangat sering, mungkin puluhan kali pertanyaan itu dilontarkan kepada saya. Sering saya katakan bahwa sebetulnya belajar piano itu tidak perlu piano yang mahal, yang penting ada alat. Ingat, ada alat di rumah ya. Jadi hal yang paling penting adalah kita mempunyai alat musik di rumah, atau piano atau dalam hal ini piano atau keyboard. Saya akan jelaskan kenapa ini penting sekali punya piano di rumah. Karena begini, saat kita belajar, kita kan akan mendapatkan materi dari guru-guru kita ya. Dan materi itu 90% itu adalah praktik. Jadi setiap guru kita menjelaskan materi, ya dia berbicara, ngomong ke anak-anak gitu, itu berupa hal-hal yang bisa dipraktikkan atau didemonstrasikan. Nah, dalam musik, hal-hal yang harus didemonstrasikan atau dipraktikkan itu harus diulang-ulang. Jadi di sini adalah kuncinya. Jadi pengulangan. Nah, pengulangan ini dari mulai kita belajar dari nol sampai kita bisa begitu, itu butuh tiap anak beda-beda. Ada yang satu anak butuh 10 sampai 20 kali, ada yang 50 kali, ada yang 100 kali, bahkan sampai 1000 kali baru dia bisa mempraktikkan satu materi dari gurunya tersebut. Inilah kenapa memiliki alat musik piano menjadi sangat penting di rumah. Karena tanpa alat musik, mengulang-ulang materi yang diberikan oleh gurunya itu tidak mungkin terjadi karena tidak ada media, akan sangat sulit sekali. Makanya saya bilang minimal kalaupun kita tidak punya budget yang lebih begitu, yang penting kita sudah punya alat musik, minimal bunyi deh, minimal bentuknya mirip dan bunyi gitu loh, nggak usah yang benar-benar sama seperti piano profesional begitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya budget lebih dan kita sanggup untuk membeli itu, ya silakan gitu. Itu akan lebih baik. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi perlu dipahamin lagi bahwa memiliki piano saat kita belajar piano itu sangat penting sekali. Saya punya pengalaman begini. Dulu saya punya murid, dia belajar piano sama saya dan dia tidak punya piano. Baru di bulan ketiga setelah 3 bulan dia belajar, dia baru bisa membeli piano gitu. Nah, sementara dari bulan pertama sampai ketiga dia belajar itu dia tidak melakukan apa-apa di rumah, hanya membaca saja. Akhirnya tidak ada perkembangan yang signifikan, padahal si anak itu sebetulnya berpotensi. Kenapa? Karena itu tadi kuncinya, dia tidak bisa mempraktikkan, dia tidak bisa mengulang materi yang saya ajarkan di tempat kursus. Di rumah dia tidak bisa mempraktikkannya gitu, karena tidak ada medianya. Padahal sebetulnya kunci dari main alat musik atau piano itu adalah di latihannya itu. Jadi kalau kita sebagai guru kita memberikan materi begitu, tapi ketika dia pulang justru di situ adalah momen-momen pentingnya, the best momennya dia itu adalah saat dia sendiri, dia sedang belajar mengulang-ulang, trial dan error, terus mengulang lagi, salah lagi, mengulang lagi, salah lagi. Disitulah kunci keberhasilan dari main piano ya. Nah, dan kalau itu tidak ada, alat musik tidak ada, itu tidak akan mungkin bisa membantu si anak untuk berkembang, walaupun dia sebetulnya berbakat. Jadi perlu saya tegaskan lagi, memiliki piano saat Anda ingin belajar musik itu adalah hal yang paling utama ya. Kalau sepahit-pahitnya Anda tidak bisa membeli, minimal pinjam deh. Yang penting ada alat ya. Dan itu bukan cuma 1 kali seminggu, tapi setiap hari. Ingat, setiap hari ya. Jadi bakat tidak menjamin Anda bisa mahir, tetapi mengulang itu adalah kuncinya. Itu saja yang ingin saya jelaskan mengenai pentingnya memiliki piano
saat Anda baru akan belajar piano ya. Jadi punya alat dulu baru belajar. Jangan belajar dulu, kursus dulu baru beli alat. Itu itu sangat salah sekali. Jadi itu dulu sharing dari saya dalam video kali ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada Anda. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye.